Kita akan belajar PPKN modul yang ke-12 untuk paket A setara kelas 6 dengan judul modul Jaga Arah dan Jaga Persatuan. Tentunya pada unit yang pertama ini kita dikenalkan kembali dengan tokoh proklamasi Republik Indonesia. Gambar yang sebelah kiri ini adalah Insinyur Soekarno, dan gambar sebelah kanan ini adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau berdua adalah tokoh proklamasi Republik Indonesia, artinya yang membacakan dan yang mendampingi. Tokoh-tokoh lainnya masih banyak sekali yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun kedua tokoh ini yang selanjutnya setelah proklamasi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Kepala Presiden dan Wakil Presiden. Adik-adik sahabat belajar, apakah kalian pernah membaca teks proklamasi? Yang ini adalah foto tulisan tangan yang masih asli, dan ini adalah foto yang sudah diketik oleh mesin ketik dan ditandatangani. Kedua tulisan ini hampir sama isinya, yaitu judulnya proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini adalah tempatnya Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia yang mewakili saat itu adalah Soekarno-Hatta. Teksnya pendek, tapi ini merupakan teks yang sangat bersejarah, yaitu teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa menjelang proklamasi itu ada beberapa, yaitu tanggal 6 dan 9 Agustus ini ada pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Ini menjadi peristiwa yang penting sebab menjelang proklamasi Indonesia dijajah oleh Jepang. Saat Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, maka Jepang mengalami kelumpuhan secara militer. Dan tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta pergi ke Dalat Saigon, Vietnam untuk bertemu dengan Marskal Terauchi, membicarakan tentang kelangsungan proklamasi Indonesia. Dan tanggal 14 Agustus 1945, ya kurang lebih 5 hari setelah pengeboman Hiroshima, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Saat itu Jepang adalah sebuah negara berkuasa, namun akhirnya dapat menyerah kepada sekutu. Tanggal 16 Agustus 1945, oleh karena Jepang telah menyerah, terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga tokoh muda dan tokoh tua akhirnya saat itu bertemu di Rengas Dengklok, ya, untuk membicarakan proklamasi ini. Ya, mengapa pertemuan itu terburu-buru? Karena menghindari pengaruh dan juga janji-janji yang diberikan oleh Jepang. Sehingga tanggal 17, sehari setelah peristiwa Rengas Dengklok, maka teks proklamasi dibacakan. Nah, setelah pembacaan teks proklamasi ini ada peristiwa-peristiwa lanjutan dalam bentuk mempertahankan kemerdekaan dalam peperangan dan juga insiden-insiden yang terjadi di beberapa kota seperti Surabaya dan Semarang. Nah, inilah sahabat belajar 5 makna proklamasi kemerdekaan. Yang pertama inilah puncak perjuangan. Setelah 1908 organisasi Budi Utomo, 1928 Sumpah Pemuda hingga 1945. Dan inilah tonggak berdirinya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merdeka, bukan dijajah. Dan berlakunya hukum nasional, bukan hukum kolonial. Kalau hukum kolonial berarti penjajah yang menguasai dan mengatur kegiatan. Lalu pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur, ya, seperti sekarang kita bisa belajar, kita bisa bekerja dan sebagainya. Serta yang terakhir adalah pengakuan dari negara luar bahwa Indonesia adalah negara yang
berdikari karena telah merdeka. Selamat mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat belajar. Salam sehat untuk kita semuanya.